sudah diterima di perusahaan Baskin Robbins sebagai karyawan employee di sana. Ketika di Ant-Man yang pertama, dia akan dikeluarkan ya. Tidak boleh kerja di Baskin Robbins karena riwayatnya seorang kriminal. Bahkan dia dapat award Employee of the Century, bukan lagi Employee of the Week, Employee of the Year, tapi Employee of the Century dengan namanya Scott Lang Ant-Man. Nah, ini dialah karena efek kerja bareng Avengers, jadi terkenal dan jadi orang baik, mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan Scott Lang sudah menjadi terkenal dan memiliki fans anak kecil memakai sebuah ransel yang bergambarkan art Ant-Man ya di tasnya itu. Wah, terkenal banget nih Scott Lang. Bahkan ketika bertepuk dan bersentuh tangan dengan Scott Lang, anak ini terlihat sangat terkejut ya, seperti melihat artis besar. Next scene terlihat Hope Van Dyne yang turun dari mobil hitamnya bersama dengan Scott Lang juga. Di sini mereka pakai suit ya teman-teman. Scott Lang memakai jas dan Jane memakai gaun. Mereka pun di sini terlihat ya berjalan di atas karpet khusus untuk para selebriti gitu, Jane dan Scott Lang. Mereka ini seperti menghadiri sebuah award ya, yaitu Humanitarian Global Service Award. Kalian bisa baca ya di backdrop sebelah mereka red carpet ini ya teman-teman. Dan ini si Scott Lang akan mendapatkan sebuah award karena ia sudah berhasil dan sukses membuat buku tentang perjalanannya sebagai Ant-Man dengan berjudul Look Out for the Little Guy. Hati-hati ada little guy. Nah, karena memang Scott Lang ini terkenal. Bahkan di series Miss Marvel, dia ini sudah sempat podcast ya menceritakan bagaimana sebenarnya kejadian Avengers Endgame itu dengan judul podcastnya Little Me Big Me. Next scene terlihat Scott Lang yang sedang berada di sebuah coffee shop sedang membeli sebuah minuman dan ia diteriaki oleh owner pemilik coffee shop itu Spider-Man. Ini kayak salah sangka gitu ya, padahal dia bukan Spider-Man Peter Parker. Bapak owner ini mengingatkan aku dengan Stanley ya guys. Dengan narasi Scott Lang berkata ia harus menanyai dirinya sendiri, bagaimana sih keadaan dia sebagai seorang Avengers, dan kemanapun ia pergi orang-orang pasti selalu berkata kepadanya, terima kasih Spider-Man. Spekulasi aku tentang orang-orang yang menganggap Scott Lang adalah Spider-Man ini menunjukkan bahwa sihir penghapus ingatan Doctor Strange Rune of Kafkaul itu berhasil ya teman-teman. Orang-orang tidak tahu siapa itu Spider-Man Peter Parker. Mereka malah sangka itu adalah Scott Lang, padahal kan dia Ant-Man. Next scene, di kediaman rumahnya Hank Pym sudah berkumpul di sana. Janet Van Dyne, Hope Van Dyne, Scott Lang dan anaknya Cassie Lang yang join di Ant-Man Quantumania dan MCU. Dan ini pemerannya Cassie Lang di recast atau diganti ya teman-teman dari yang versi Endgame kemarin. Terlihat di sini mereka semua berkumpul di laboratoriumnya Hank Pym dan Cassie Lang hendak menunjukkan sebuah reaktor kuantum yang dia buat bersama dengan Hank Pym sepertinya, karena Scott Lang tidak mengetahui akan proyek ini. Berfungsi seperti mengirim sinyal satelit kayak yang ada di bumi, namun inti satelit khusus di quantum realm. Cassie berkata orang-orang masih butuh pertolongan, jadi walaupun after Endgame semuanya sudah damai banget dan tidak ada lagi peperangan dan invasi alien, namun orang-orang masih membutuhkan pertolongan. Casey pun langsung memasang reaktor kuantum ini dan mulai bereaksi ya, seperti bercahaya biru kedap-kedip memberi sinyal ke deep space di quantum realm. Janet yang mengetahui hal ini tidak senang ya, dia marah dan menyuruh untuk mematikan reaktor sinyal ke quantum realm tersebut. Namun telat ya, belum sempat dimatikan, reaktor sinyal quantum realm ini langsung melayang dan meledakkan energi biru yang membuat mereka semua terpental dan secara langsung menghisap semuanya, baik Hank Pym, Janet, Hope, Cassie Lang, dan Scott Lang. Mereka semua terhisap masuk ke quantum realm dan terpisah-pisah di berbagai tempat di quantum realm. Scott Lang pun juga terhisap di sini ya teman-teman, dan ukuran tubuhnya berubah menciut. Akhirnya Scott Lang dan Cassie sampai juga di quantum realm, namun di sini mereka ada di tempat atau wilayah yang berbeda. Terlihat di sini ada dua seperti wormhole gitu ya teman-teman. Scott di sini sudah siap dengan kostum Ant-Man-nya yang baru ini ya desainnya, tapi aku lebih suka desain yang lama sih. Desain yang baru ini aneh kelihatannya. Cassie pun terkesima ya melihat indahnya quantum realm ini. Memang ini bagus dan indah banget ya, sinematik banget. Ternyata di daerah quantum realm ini Scott dan Cassie itu tidak sendirian. Ada orang lain lagi yang berada di sini, dan yang paling menyita perhatian aku banget adalah robot yang kepalanya bulat dan bersinar ini ya teman-teman. Dan orang-orang di sini juga memakai sebuah tongkat. Di sini Cassie dan juga Scott terkejut ya akan kedatangan orang-orang yang ada di quantum realm ini, karena kan kalau di film sebelumnya quantum realm ini sangat susah banget dimasuki oleh makhluk-makhluk yang berbentuknya kayak manusia atau alien gitu. Dan ternyata ini malah kayak sebuah universe atau tempat atau semesta lain ya di quantum realm ini. Next scene terlihat Hope Van Dyne juga terdampar di wilayah yang berbeda di quantum realm. Ia juga sudah lengkap ya dengan kostum waspnya. Di sisi lain Janet juga terdampar di quantum realm ini bersama dengan suaminya. Dengan Janet berkata ini adalah semesta yang rahasia.
di antara kita. Karena memang Quantum Realm ini menghubungkan ya semua timeline dari semua semesta. Tapi kita nggak tahu nih apakah bisa travel throughout multiverse juga lewat Quantum Realm ini. Karena yang kita pelajari dari Endgame itu hanya bisa traveling antar timeline saja, namun masih di satu universe atau semesta yang sama. Terlihat di sini ada seorang cewek yang melihat ke arah bagian atas, yang di atasnya itu seperti ada tembakan roket atau pesawat ya teman-teman, di sisi lain Quantum Realm ini. Next scene terlihat Hank Pym, Janet, dan Hope itu mengendarai ikan pari yang bisa terbang untuk mengarungi Quantum Realm. Di sini mereka sudah memakai baju yang suitable dan sesuai ya dengan Quantum Realm ini. Terlihat Hope di sini memiliki haircut atau potongan rambut yang baru ya, padahal aku lebih suka rambut dia yang di film pertama. Lebih bagus ya, kayak Dora gitu. Next scene terlihat mereka bertiga ini pergi dengan cara buru-buru dan sembunyi-sembunyi dengan menutupi wajah mereka dengan jubah. Dan terlihat ada orang-orang lain juga di situ. Ternyata banyak juga ya yang hidup di Quantum Realm ini ya teman-teman, dan seperti memakai sebuah cairan. Dengan narasi Hope yang bertanya kepada ibunya, apa yang kau takutkan? Janet berkata, ada sesuatu yang belum aku kasih tahu, yaitulah tentang si Kang the Conqueror itu. Jadi si Janet ini udah tahu ada Kang the Conqueror yang terjebak di Quantum Realm ini, dan ia membutuhkan sinyal yang dibuat oleh Cassie Lang itu untuk dapat keluar atau berkomunikasi gitulah intinya. Rumornya seperti itu, tapi aku percaya sih sama rumor ini karena make sense. Next scene finally ya teman-teman, kita melihat Kang the Conqueror lengkap dengan kostum komik akuratnya yang sangat fenomenal itu berwarna hijau dan ungu. Ia seperti sedang memegang sebuah bola energi dan memasukkannya ke sebuah machine atau engine gitu ya. Dan hal ini mengaktifkan kekuatan dan cahaya dari engine ini. Kemungkinan bola bercahaya ini sama dengan di komiknya ya, yaitu Kang's Light Century Spear, sebuah bola cahaya yang memiliki energi untuk membuat si Kang ini bisa traveling time atau traveling waktu. Jadi Kang's Light Century Spear ini merupakan komponen teknologi sumber energi utama dia ya, bisa traveling waktu menggunakan time chair-nya atau singgasana tempat duduk mesin waktunya. Kang juga bisa ya menggunakan Century Spear ini untuk memenjarai orang-orang yang melawannya. Next scene kita melihat ya kota dengan teknologi yang sangat hebat dan masif banget ya. Udah nggak usah ditanya lagi, ini kota Chronopolis milik Kang the Conqueror. Kota Chronopolis ini terletak di Quantum Realm ya, dan pernah juga terlihat jadi Easter egg-nya di film Ant-Man and the Wasp yang kedua. Di awal scene ketika mesin-mesin ini bergerak di kota Chronopolisnya Kang, kelihatannya di sini ada ukiran yang sama banget dengan gelang milik Shang-Chi dan juga Wenwu. Warna ungunya pun sama ya teman-teman, mirip banget berbentuk lingkaran. Kemungkinan ya teman-teman gelang Shang-Chi ini berasal dari teknologi mesinnya Kang the Conqueror ini, salah satu engine dari komponen mesin traveling time waktunya. Karena Wong, Captain Marvel juga tidak tahu tentang teknologi ini. Dan ini juga mirip dengan gelangnya Miss Marvel yang dinamai Quantum Band atau Nega Band. Dan ini make sense ya kalau memang benar semua baik gelangnya Shang-Chi, gelangnya Miss Marvel itu teknologinya Kang, karena bisa memanipulasi waktu dan tempat. Rumornya Kang ini akan meminta bantuan Ant-Man untuk mencari beberapa part dari mesinnya yang hilang ini, yaitulah salah satunya gelang Miss Marvel dan gelang Shang-Chi. Kelihatan juga ya sumber atau pusat dari kota Chronopolis ini berbentuk segitiga piramida gitu guys. Dan kalau kalian perhatikan di sini banyak banget bala tentara. Kita nggak tahu nih apakah ini bala tentara biasanya Kang atau memang ini adalah kumpulan dari Kang dari berbagai timeline, yaitu Council of the Kang. Karena kalau diperhatikan seperti memakai helm Kang the Conqueror gitu ya teman-teman. Next terlihat Scott sedang berada di sebuah kapal mungkin ya, dengan dikelilingi batu-batu berwarna merah, dengan mukanya yang terlihat bingung dan terlihat takut juga melihat sesosok orang. Mungkin itu si Kang. And finally kita melihat ya time chair singgasananya Kang the Conqueror ya, yang berwarna emas ini guys. Gila sih, keren banget ya. Dan kalau kalian perhatikan sebelah kanannya, itulah dia tadi energi yang bisa membuat teknologi time chair si Kang ini berfungsi kembali untuk traveling waktu. Jadi dia memang sangat membutuhkan ya energi dari Kang Light Century Spear ini. Dan kalau kalian perhatikan kita bisa melihat perawakannya full Jonathan Majors as Kang the Conqueror, lengkap dengan helm dan kostumnya yang keren banget itu. Next scene terlihat kapal luar angkasa, kemungkinan kapalnya Scott Lang itu menuju ke sebuah tempat yang berwarna merah, sama dengan scene yang ini ya. Next scene terlihat Janet yang menggunakan kekuatannya membuka sebuah pintu dari batu. Kalau kalian melihat patternnya atau simbol-simbolnya dan garisnya di sini mirip dengan patternnya Eternal ya teman-teman. Bersama dengan Hope dan juga Hank Pym, mereka bertiga ini ternyata masuk ke sebuah cafe yang penuh dengan orang-orang alien di Quantum Realm ini ya teman-teman. Ini memang side point of view banget dari Quantum Realm yang banyak yang kita nggak tahu. Kemudian terlihat di sini karakter baru yang join di Ant-Man Quantumania diperankan oleh aktor Bill Murray yang membuka kacamatanya. Di sini kemungkinan karakter yang diperankan adalah seperti di komik, yaitu Krillin. Krillin ini merupakan teman lamanya Janet Van Dyne ya di Quantum Realm. Terlihat di sini Scott berubah menjadi raksasa dan menyerang kota Chronopolis. Ia pun dikelilingi oleh pasukan pesawat Kang the Conqueror. Di sini juga ada
Hope yang membantu Ant-Man. Next scene terlihat di sini Janet berada di sebuah alam atau realm yang berwarna biru dan gelap ini. Kemungkinan ini adalah negative zone sama seperti yang di komik. Dia di sini seperti diserang ya oleh monster serangga yang sangat mengerikan ini. Dan kalau kalian perhatikan bagian mukanya Janet ini kenapa agak berbeda ya, kayak penuh luka gitu. Kemudian terlihat Scott dan juga Hope berada di sebuah kapal. Mereka sepertinya habis bertempur ya. Di sini Scott berlumuran darah. Dan kalau kalian perhatikan di sebelah kiri itu ada gelembung-gelembung pelindung gitu ya teman-teman. Dan terlihat juga di kapal yang sama ada Janet dan juga Hank Pym. Di sini mereka kayak sudah kalah banget ya, kayak putus asa gitu. Next scene terlihat Scott yang melihat cloningannya sendiri ya, yang hilang dari eksisten gitu. Bisa dilihat di sini banyak banget cloningannya. Ini mungkin manipulasi pikiran juga. Scottnya berubah jadi kayak Mie ya, mengingatkan aku ketika Wanda membuat jadi Mie si Reed Richard. Dengan narasi Kang the Conqueror berkata, tempat ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku bisa memberikan kamu banyak waktu dan membawa dirimu pulang asalkan kau mau menolongku. Nah, jadi si Kang ini minta pertolongan sama si Ant-Man untuk mengumpulkan komponen-komponen dari Ancient Machine Time Share traveling waktunya itu. Sepertinya lo ya. Waduh, gila banget ya. Mau ngapain ya teman-teman si Kang the Conqueror ini? Pasti dia mau meracau lagi. Next terlihat di sini Scott Lang dan juga Cassie Lang team up bareng berlari sembari diserang oleh Kang. Di sini Cassie Lang